Apa itu politik pintu terbuka? Politik pintu terbuka adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Politik ini membuat Indonesia hanya bisa menjadi pengawas saja, tanpa memiliki keterlibatan lebih lanjut dengan sistem politik dan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan. Awal dari terbentuknya sistem politik ini adalah Traktat Sumatera yang dilakukan pada tahun 1871. Dengan perjanjian tersebut, pihak Belanda bisa memperluas kekuasaan sampai wilayah Aceh. Inggris yang juga termasuk dalam pihak yang berada dalam lingkup perjanjian tersebut meminta pembayaran dari Belanda, yakni dengan menerapkan sistem ekonomi liberal di wilayah Hindia Belanda, yang saat itu meliputi wilayah Indonesia. Hal tersebut bukan tanpa alasan. Penggunaan politik pintu terbuka hampir serupa dengan sistem ekonomi liberal yang diajukan oleh Inggris. Pemerintah Inggris ingin agar pengusaha asing bisa menanamkan modal dengan mudah di Hindia Belanda. Selain itu, Inggris juga ingin menyebarkan ideologi kapitalisme dan liberalismenya ke seluruh dunia. Dalam politik pintu terbuka, terdapat dua undang-undang yang membantu pembentukan dan mengatur sistem politik yang berlaku pada saat itu. Kedua undang-undang itu antara lain adalah UU Agraria dan juga UU Gula Suikerwet. Isi Undang-Undang Agraria tahun 1870 memiliki beberapa pokok isi. Yang pertama, masyarakat lokal diberikan hak atas tanah yang mereka tempati dan dapat menyewakannya kepada pengusaha swasta. Yang kedua, pengusaha bisa membeli hak pengelolaan tanah dari gubernur atau pemilik tanah lokal dalam waktu sewa 75 tahun. Tujuan UU Agraria tahun 1870 antara lain, yang pertama, memberi kesempatan dan jaminan pada pihak swasta dalam membuka usaha dalam bidang perkebunan di Indonesia. Yang kedua, melindungi hak atas tanah penduduk agar tidak dibeli dan dimonopoli oleh pihak asing. Yang ketiga, mensejahterakan masyarakat karena mendapatkan pembayaran sewa untuk lahannya yang digunakan. Isi UU Gula Suikerwet memiliki beberapa pokok isi. Yang pertama, perusahaan gula milik pemerintah akan dihapuskan secara bertahap untuk membuka monopoli pada gula. Yang kedua, pada tahun 1891, semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah dibubarkan atau diambil alih oleh pihak swasta. Tujuan UU Gula Suikerwet adalah untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada pihak pengusaha dan juga masyarakat pribumi untuk mengembangkan usahanya. Ciri-ciri dari politik pintu terbuka. Yang pertama, Indonesia menjadi pengawas. Yang kedua, rakyat menjadi menderita. Yang ketiga, swasta menjadi kaya. Yang keempat, matinya industri kerakyatan dan pengusaha dalam negeri. Dampak-dampak negatif dari politik pintu terbuka. Yang pertama, rakyat menderita karena sistem kerja rodi. Yang kedua, terjadi krisis perkebunan pada tahun 1855 karena jatuhnya harga kopi dan gula. Yang ketiga, usaha kerajinan rakyat di Indonesia mengalami penurunan dikarenakan kalah saing dengan banyaknya barang-barang dari pedagang Eropa. Yang keempat, terjadi perubahan sistem kepemilikan tanah dan tenaga kerja. Yang kelima, timbul krisis kelaparan karena jumlah penduduk semakin bertambah dan lahan pertanian semakin berkurang karena disewakan untuk perkebunan. Dampak-dampak positif dari politik pintu terbuka. Yang pertama, rakyat mengenal sistem upah dan juga penggunaan uang. Yang kedua, sistem tanam paksa yang memberatkan dihapuskan. Yang ketiga, banyak modal swasta asing yang mulai masuk dan ditanam di Indonesia. Yang keempat, Indonesia menjadi negara produsen dari hasil perkebunan yang penting. Yang kelima, pemerintah Hindia Belanda mulai membangun proyek-proyek prasarana untuk mendukung dan memperlancar ekspor hasil-hasil dari perkebunan Indonesia.